Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku bersama Ibu Juju dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 5. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Oke anak-anakku, anak-anak hebat, siswa-siswi kelas 5B, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini masih pada tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan, dan kita lanjutkan pembelajaran ketiga. Yang punya buku paket tema, silahkan kalian buka paket temanya halaman 68 sambil kalian simak penjelasan dari Ibu Guru. Jangan lupa catat poin-poin penting yang tidak ada di buku ya. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha itu dapat dikelola oleh sendiri ataupun berkelompok. Nah, apa aja sih jenis usaha yang dikelola oleh sendiri? Usaha yang dikelola sendiri itu disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, contoh usaha ekonomi perorangan diantaranya yang pertama ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian itu dikelola secara perorangan karena usaha ini memiliki modal terbatas dan lahan yang digarap petani juga biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran loh. Contoh yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Mungkin ada ya beberapa orang tua kalian yang usahanya adalah termasuk bidang perdagangan. Contoh usaha perorangan yang ketiga itu usaha jasa. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya ada usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Itu juga termasuk usaha jasa. Contoh yang keempat yaitu industri kecil. Nah, sektor industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Apa saja sih contoh industri rumahan? Di antaranya ada kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, atau membuat mebel. Usaha catering juga termasuk industri kecil ya, dan contoh daripada industri rumahan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Nah, usaha masyarakat banyak loh yang dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Sebagai contoh, di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Akibatnya, banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya di Bali? Bali merupakan tempat wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu dan apa keunikannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga. Bali Aga itu adalah desa asli suku Bali.
Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Desa yang kedua yaitu Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut dengan ngaben. Namun di Desa Trunyan, jenazah orang yang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Desa yang ketiga adalah Desa Penglipuran. Desa Penglipuran ini terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Nah, anak-anakku, itulah contoh 3 desa unik yang ada di Bali. Ya, bagaimana? Apa kalian sudah paham dan sudah tahu keunikan dari masing-masing desa tersebut? Nah, sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia seperti apa ya? Di Indonesia terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Seperti contoh di daerah Cikarang, itu punya tradisi adat istiadat yang disebut dengan pantangan atau kualat. Nah, sebenarnya tradisi ini lebih berupa imbauan atau saran. Ya, kualat karena kena walat, artinya kalau kena bencana yang berarti sial dalam bahasa Melayu atau Betawi. Biasanya pantangan ini misalnya jangan menebang pohon sembarangan karena nanti penunggu dalam pohon tersebut bisa marah, seperti itu. Padahal memang sebenarnya kalau menebang pohon itu ada aturannya ya. Dan kalau misalnya menebang pohon sembarangan, itu bisa menyebabkan longsor atau banjir atau kekeringan. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, adat istiadat bersifat lokal, sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Nah, contoh adat istiadat dalam masyarakat kita dapat terlihat misalnya adat istiadat bersifat lokal sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Contoh adat istiadat dalam masyarakat dapat terlihat misalnya ada upacara pernikahan, upacara 7 bulanan, upacara kematian, serta upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang, sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. Pertama, mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Yang kedua, mematuhi aturan dalam adat istiadat di setiap daerah. Dan yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Nah, sekarang saatnya mengerjakan tugas. Ibu berikan 4 soal yang ada pada layar video. Kalian kerjakan ya soal ini, tulis dulu soalnya di buku tulis, dan kalian cari jawabannya. Ada di video pembelajaran yang Ibu jelaskan barusan, atau bisa kalian baca pada buku paket tema 8 pembelajaran ketiga. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.